yang akan berjuang untuk semua rakyat. Saya minta Deddy Mulyadi dan Dhani Wiranata agar segera dibantu, didukung supaya bisa membantu saya di pusat, bisa membantu saya di Jakarta untuk kita bela rakyat Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak, salam buat Bapak. Dalam keterangannya, mantan Ketua Umum Partai Golkar ini akhirnya buka mulut mengenai siapa saja yang turut menikmati uang suap proyek IKTP. Ada Puan Maharani dan Pramono Anung yang menerima uang masing-masing $500.000 Amerika Serikat dari Andi Narogong. Hal itu diketahui setelah orang kepercayaannya yaitu Made Oka dan Andi menceritakannya. Untuk Puan Maharani, waktu itu dia sebagai ketua fraksi PDI, dan untuk Pramono adalah 500.000. Jadi gubernur itu kayak gini, ya, kayak Pramono Anung yang tidak membantah ada dana Pemprov DKI yang mengendap sebesar 14,6 triliun di bank daerah. Jadi gentle mengakui bahwa dirinya tidak bisa bekerja. Ya bayangkan sudah 8 bulan menjabat, masih ada ya uang yang mengendap 14,6 triliun di bank. Itu nggak dipakai apa-apa, anggaran segitu. Tidak dipakai untuk membangun jalan, tidak dipakai untuk kesejahteraan masyarakat. Apa? Ya, alasannya apa? Diparkir di bank daerah, mau didepositoin biar bunganya bertambah gitu. Untuk apa? Sedangkan tahun 2026 kan itu masuk anggaran baru. Lupa ya. Pemikiran Pramono Anung out of the box. Jadi kalau misalkan ngabisin 14,6 triliun ya gampang dalam waktu 2 bulan mah ya. Itu kan ada rencana untuk memindahkan patung Sudirman ya. Ya tinggal anggarkan saja sebesar 10 triliun ya gampang. Berarti kan sisanya cuma 4 triliun lagi. Nah 4 triliunnya lagi simple ya. Tinggal alokasikan saja untuk BPJS hewan. Waduh, gua di tengah-tengah gini. Pak Pramono, Kang Deddy, punten, maaf Pak Pramono. Enggak, serius. Ini serius. Nah, di sini sudah ada 2 gubernur dari 2 daerah yang berbeda dan 2 kebijakan yang berbeda dalam mengatasi masyarakat yang tidak bayar pajak. Yang pertama adalah Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung. Bagi yang punya mobil tidak mau bayar pajak, Pak Pramono Anung akan mengejar. Nah, itu kebijakan dari Bapak Pramono Anung. Sedangkan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, itu justru menggratiskan atau memaafkan seluruh tunggakan pajak kendaraan bermotor itu dari 2024 ke bawah. Jadi cuman bayar yang 2025 saja ya. Nah, mungkin masing-masing punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Tapi menurut teman-teman semua, kebijakan mana yang kira-kira pro rakyat? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Kalau Prabowo maju lagi pada 2029, wapresnya KDM. Ya mungkin aja sih. Tetapi menurut saya riskan. KDM mungkin hanya kuat di Jawa Barat, tetapi untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan luar-luar Jawa, Gibran masih terlalu kuat. Jadi riskan bila Prabowo meninggalkan Gibran pada 2029. Tergantung Prabowo sih. Kita lihat aja nanti. Silakan di komen. Guys, di sosmed lagi rame nih soal pemutihan pajak kendaraan bermotor. Jadi di Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi kan mutihin tunggakan pajak kendaraan bermotor. Terus di DKI Jakarta, Bapak Gubernur Pramono Anung gak mau ikut-ikutan KDM. Hasilnya gue lihat di kolom komentar di Instagram, di YouTube, semuanya hujat Pramono. Dibilang Pramono petugas partai lah, inilah gak pro rakyat lah, dan lain-lain. Jujur, kalau gue pribadi, gue mah dukung
mendukung kebijakan Pramono tidak memutihkan tunggakan pajak. Karena kenapa? Lu kayak nggak tahu aja Jakarta lalu lintasnya kayak gimana, macetnya kayak gimana, parah banget macetnya. Apalagi nih di bulan-bulan puasa nih jam-jam buka, masya Allah, pusing gue. Kalau tunggakan pajak kendaraan bermotor diputihin di Jakarta, orang-orang makin getol. Orang-orang Jakarta makin getol, beli mobil, beli motor, terus numpuk kendaraan sebanyak-banyaknya yang itu berakibat sama kota Jakarta yang makin sumpek, makin macet. Justru di Jakarta yang gue harapkan kebijakan gubernur itu bikin orang-orang males punya mobil sama punya motor. Biar beralih ke Transum, biar pada naik transportasi umum, naik KRL, naik LRT, MRT, sama bus Transjakarta yang jaringannya udah mantep. Dan juga naik Jaklingko atau Mikrotrans. Ya emang Transum Jakarta belum sempurna, tapi menuju sempurna. Dan gue berharap sih, mudah-mudahan ntar mulai 2030, 2031 pas jaringan LRT sama MRT udah jadi, orang makin males pakai mobil. Dan orang makin males pakai motor. Biar Jakarta mantep. Bisa kayak kota-kota di luar negeri tuh, kayak di Tokyo atau di Amsterdam dan lain-lain. Orang-orangnya pada naik Transum begitu. Jadi mantap Mas Pram, lanjutkan itu. Jangan lu kalau ente memutihkan pajak kendaraan bermotor, gua sebagai warga Jakarta malah bakal kecewa. Bapak Aing atau Kang Deddy Mulyadi dapat sindiran dari pidato Bapak Pramono Anung ya. Di sini saya tidak akan membicarakan masalah pekerjaan Bapak Gubernur DKI Jakarta karena ya seperti yang kita tahu banyak warga Jakarta yang bilang bahwa beliau ini bekerjanya senyap. Tapi yang mau saya bicarakan di sini masalah Bapak Pramono Anung itu menyinggung atau menyindir Bapak Aing Kang Deddy Mulyadi saat perayaan juara Persib Bandung yang joget-joget sambil bawa bendera. Dan beliau bilang nih Bapak Pramono Anung ini, kalau nanti Senat Persija Jakarta, saya mah tidak akan joget-joget sambil pakai kaos oblong sambil ngibarin bendera. Gini ya Pak ya, nggak semua orang itu harus sama cara meluapkan emosi kegembiraannya. Mau Bapak tengkurap kek, mau Bapak rebahan kek, mau Bapak ngerangkak kek, kita nggak peduli. Yang jadi masalah adalah kenapa Bapak menyempilkan itu di pidato Bapak. Sepenting itu kan Pak? Atau kalau nggak nyenggol, nggak naik Bapak, nggak direspon. Mau nyebutin kerjaan Bapak apa? Ya kan Bapak mau kerjanya senyap. Ya udahlah. Toh saya juga bukan orang Jakarta, jadi nggak peduli juga. Di satu provinsi di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, gubernurnya itu lagi sibuk untuk mendidik anak-anak muda yang ada di Jawa Barat untuk bisa disiplin dan bertanggung jawab. Bahkan ada yang bilang sampai dibawa ke barak dan dididik disiplin secara militer ya, di mana istirahat ditentukan jamnya supaya di pagi harinya para anak-anak muda ini punya tenaga yang baik, fokus yang baik untuk bisa menjalankan harinya di hari itu. Tapi di satu provinsi lain, justru nih ya, pemerintah memfasilitasi tempat untuk anak-anak muda nongkrong. Ya, walaupun memang bukan khusus untuk anak-anak muda sih, tapi difasilitasi sebuah tempat yang dibuka 24 jam untuk berdiskusi, untuk bertemu, entah apapun itu, tepatnya bersosialisasi. Malam hari ini ada 5 taman yang secara resmi kita akan buka 24 jam. Dan ini merupakan komitmen kami untuk membuka ruang terbuka hijau lebih banyak. Jakarta akan mempunyai banyak tempat untuk bertemu, bersilaturahmi, berbagi. Karena saya meyakini taman-taman seperti inilah kemudian mudah-mudahan banyak rasa sayang, rasa cinta, rasa saling memiliki, rasa saling berbagi, toleransi, kebersamaan itu akan timbul. Dimana nih kalau yang seperti ini diberikan kebebasan seperti ini, tidak diatur rules-nya, anak-anak muda menyalahgunakan dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, mereka nongkrong sampai jam 2, jam 3, jam 4 pagi, dan ketika mau mulai hari yang baru, karena mereka kurang istirahat, mereka nggak fokus, akhirnya hasil daripada apa yang dikerjakan oleh si anak muda itu tentu akan jauh berbeda kualitasnya dengan orang yang punya istirahat yang cukup. Ya, agak sedikit aneh sih ya. Di saat satunya sedang berusaha untuk fight demi masa depan anak muda supaya bisa menjadi orang yang baik, satunya malah
memberikan kelonggaran dengan alih-alih bersosialisasi. Ya, kalau juga mau membuka ruang terbuka hijau nih ya, kayaknya nggak perlu sampai 24 jam, karena setahu saya malah tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida di malam hari. Jadi ya udahlah.